Trik mudah untuk mengingat tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas TPS. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video kali ini akan saya berbagi tips ya atau trik bagaimana cara teman-teman sebagai calon petugas PTPS pada Pilkada Serentak 2024 dalam mengingat atau mengetahui atau memahami yaitu tugas, wewenang, dan kewajiban PTPS. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, untuk tugas, wewenang, dan kewajiban petugas PTPS, pastinya teman-teman harus memahami, terutama calon PTPS untuk Pilkada Serentak 2024, karena untuk tugas, wewenang, dan kewajiban PTPS ini akan ditanyakan oleh pewawancara pada saat seleksi tes wawancara calon petugas PTPS. Dan yang poin pertama yaitu tugas pengawas TPS. Jadi teman-teman pada saat mengingat atau berusaha mempelajari apa sih tugas PTPS tersebut dalam Pilkada Serentak 2024 khususnya, dan poin-poin yang harus teman-teman pahami untuk tugas PTPS itu ada 5. Yang pertama adalah persiapan pemungutan, kemudian pelaksanaan pemungutan, ketiga adalah persiapan penghitungan, keempat pelaksanaan penghitungan, dan yang kelima adalah pergerakan hasil penghitungan suara. Jadi untuk poin-poin yang harus teman-teman pahami dalam benak teman-teman yaitu untuk persiapan pemungutannya, kemudian pelaksanaan pemungutannya, persiapan penghitungannya, kemudian pelaksanaan penghitungan, serta pergerakan hasil penghitungan tersebut. Jadi pada saat pewawancara bertanya kepada teman-teman apa yang teman-teman ketahui atau apa yang Anda ketahui tentang tugas PTPS, teman-teman bisa menjelaskan atau menjabarkan dari apa yang sudah tertanam di benak teman-teman. Jadi misalkan pertama adalah persiapan pemungutan. Jadi teman-teman bisa mengembangkan sendiri kata-katanya. Tugas dari pengawas TPS atau PTPS yaitu mengawasi persiapan pemungutan suara. Jadi ditambah mengawasi ya, karena tugasnya memang sebagai pengawas TPS. Dan yang kedua berarti tadi dalam benak teman-teman pelaksanaan pemungutan, berarti mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, kembangan atau pengembangan kata-kata tersebut ya. Ketiga adalah mengawasi persiapan penghitungan suara di TPS, bisa ditambahkan di TPS di belakang. Keempat, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara di TPS. Yang kelima, mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. Berikutnya cara kata-kata singkat atau simple yang perlu teman-teman coba simpan atau coba pahami di benak teman-teman yaitu mengenai wewenang PTPS. Ada 3 teman-teman harus pahami. Yang pertama, menyampaikan keberatan. Kedua, menerima salinan berita acara. Yang ketiga, melaksanakan wewenang lain. Kemudian dari kata-kata tersebut teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Menyampaikan keberatan berarti bisa dikembangkan. Menyampaikan keberatan saat ditemukan dugaan pelanggaran atau kesalahan atau penyimpangan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara. Untuk poin kedua, menerima salinan berita acara, teman-teman bisa kembangkan menerima salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara. Dan yang ketiga, melaksanakan wewenang lain, teman-teman bisa kembangkan atau tambahi melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya untuk kewajiban PTPS ada 2, di mana yang pertama adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan, kemudian yang kedua menyampaikan laporan hasil pengawasan. Jadi untuk yang pertama menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui PKD atau Panwaslu Kelurahan atau Desa. Dan yang kedua menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa.
Ini untuk kata-kata untuk kewajiban, PTPS identik sama ya, yang membedakan adalah untuk yang poin pertama, lebih ke menyampaikan laporan hasil dari pengawasan pada saat, pemungutan dan penghitungan suaranya. Kemudian untuk yang kedua adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan secara keseluruhan, dimulai dari persiapan pemungutan suara sampai pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk informasi pada kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang akan menjalani tes wawancara dalam waktu dekat atau ya dalam waktu dekat. Semoga teman-teman dapat dilancarkan pada saat tes wawancara dan hasil sesuai yang teman-teman harapkan. Salam sukses selalu tentunya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.